Melihat sejauh ini perjuangan timnas Indonesia untuk menggapai panggung dunia, sumpah asli berat banget. Mulai dari segala huru-hara dinamika yang terjadi di dalam federasi, sampai adanya tekanan sana-sini dari orang-orang yang hobinya nyinyir gak jelas. Belum lagi soal teknis, Indonesia harus memulai perjalanan dari round 1 sampai akhirnya sukses melalui round 3 yang begitu sulit lantaran masuk grup neraka. Nah, pas masuk round 4, lah kok ada lagi rintangan manakala AFC secara kontroversial menyetujui Arab serta Qatar sebagai tuan rumah. Meskipun begitu, Mimin pribadi meyakini kalau setiap rintangan serta segala problematika yang ada, pasti akan ada hal baik di belakangnya. Aminin dulu dong, kan gitu. Yap, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Di tengah segala hal berat yang terjadi, nyatanya justru memacu mereka-mereka yang ada di sana buat pulang. Setelah sebelumnya berita soal Jero, kemudian Miliano Jonathans, Lauren Ulrich, hingga Tristan Guier. Satu lagi nama grade A yang kemungkinan besar benar-benar bisa diupayakan bergabung ke timnas Indonesia adalah Pascal Struijk. Pemain 25 tahun milik Leeds United yang kembali memberikan sinyal positif untuk publik tanah air. Jelas dengan ini semua, semoga segala hal sulit yang terjadi dengan timnas mampu memacu para pemain grade A untuk pulang dan membuktikan kalau timnas Indonesia nggak bisa disepelekan gitu aja. Apalagi sama AFC beserta dedengkot sultan timteng-timtengnya. Di sisi lain, segala kontroversi yang ditimbulkan AFC sejatinya memang udah sering banget dapat sorotan, termasuk dari UEFA yang secara implisit beserta tokoh-tokoh sepak bola dunia, di mana mereka sepakat kalau AFC dan sepak bola Asia akan sulit bersaing, bahkan dengan Afrika jika mereka masih gini-gini aja. Karena sejatinya uang nggak menjamin segalanya, karena terbukti selama di Piala Dunia, tim-tim dari Asia juga lebih sering jadi tim hore. Hanya Jepang, Korea, dan Australia yang dinilai paling konsisten, meskipun ya, di level dunia juga masih dianggap kurang. Timnas Indonesia memang sekarang ini sedang menapaki level baru dalam persaingan level Asia. Dan suka tak suka, ya inilah jalan terjal untuk mampu menembus level elit. Tentu, semua mata atau sorotan sekarang sedang tertuju pada AFC. Sebab organisasi yang satu ini kayaknya emang benar-benar punya sisi lain dalam diri mereka, atau lebih tepatnya kocak sih. Dan buat publik tanah air, so pasti bukan hal yang aneh jika AFC emang agak gimana gitu. Ingat pas Piala Asia U23 pas lawan Qatar? Kita yang dikerjai tapi laporan kita sama sekali nggak digubris. Malah yang ada, kitanya yang disangsi gara-gara dianggap kebanyakan protes. Terus, ketika manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji hanya bisa geleng-geleng saat surat protes PSSI terhadap Bahrain yang sudah dilayangkan 3 kali ke AFC, sama sekali belas nggak digubris. Dan yang bikin dongkol jelas, bisa-bisanya AFC tanpa Fafiku was-was-was langsung menanggapi surat keberatan dari FA Bahrain untuk memindahkan venue pertemuan kedua melawan Indonesia di tempat netral. Walaupun akhirnya nggak jadi, tapi dengan mereka menanggapi ajuan Bahrain itu aja udah jadi sesuatu yang aneh. Sampai baru-baru ini, ketika Indonesia harus melawan 5 tim dari Jazirah Arab di round 4. Masalahnya, semua paham gimana tim-tim Arab kalau main, terutama Arab Saudi serta Qatar. Dan AFC meng-ACC mereka berdua tanpa alasan yang valid untuk jadi host di round 4. Hal yang kemudian langsung dapat protes dari Federasi Irak, UAE, Oman, serta pastinya Indonesia. Karena dari sini udah kecium nih aroma-aroma kepentingan di luar esensi sepak bola. Sehingga ya udah, khusus buat Indonesia, di luar dari sisi teknis, kita juga harus berjuang dari sisi non-teknis yang sulit ditebak. Nah, melihat realita yang ada, apakah kita benar-benar senolongso itu? Harusnya sih enggak ya. Bahkan boleh jadi segala hal sulit yang ada kini seolah mendatangkan hikmah lain. Terutama soal sudut pandang para pemain grade A yang selama ini dirumorkan masuk radar PSSI.
Yap, setelah nama-nama baru udah join di sesi kemarin seperti Ole, Dean James, Pelupessy, dan Emil, nama-nama lain juga mulai menunjukkan sinyal positif. Jero, yang mungkin berkasnya masih diperjuangkan. Kemudian Miliano Jonathans juga mulai terbuka. Tristan Guier yang tinggal menunggu waktu. Laurin Ulrich, sang wonderkid milik Stuttgart, juga tinggal nunggu dihubungi PSSI. Dean Zandbergen, kendati bukan grade A, tapi cukup oke minimal sebagai pelapis Ole, juga menyatakan ready. Dan so pasti, Pascal Struijk, pemain yang sebenarnya juga udah lama masuk list, diketahui kembali memberikan sinyal positif dengan beberapa kali menunjukkan tato Garuda di kakinya. Ya, sekarang waktunya kita berandai-andai. Kalau kita punya Miliano Jonathans, so pasti sisi kanan penyerangan kita jadi lebih variatif. Di samping Miliano juga mahir main sebagai nomor 10. Tristan Guier juga bisa memberikan garansi di sektor sayap, terutama bek kanan apabila semisal Kevin Dix atau Sandy Walsh kenapa-kenapa. Eliano Reinders sebenarnya bisa main di sana, tapi eman-eman aja sih. Dengan nalurinya yang aktif nyerang, justru ditaruh sebagai pemain bertahan, yang mana masalah ini sebenarnya mirip sama Jakob Sayuri. Lalu Pascal Struijk berulang kali Mimin tekankan, kalau dia beneran deal, maka sudah pasti. Gak cuma value timnas yang naik, tapi levelnya pun juga naik gitu loh. Dilansir dari Transfermarkt, Pascal diketahui sangat bisa bermain di berbagai posisi. Mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Nah, semisal Jero ini benar-benar sulit dan lama prosesnya, maka Pascal Struijk sangat bisa menjadi opsi selain Joey Pelupessy sebagai tandem untuk Tom Haye di lini tengah. Tapi dari semua itu, kemampuan terbaik dari Pascal Struijk sejatinya adalah main sebagai center back sebelah kiri. Dan itu cocok karena bisa dibilang, ini pemain adalah versi matangnya dari Justin Hubner ataupun Elkan Bagot. Nah, jika itu terjadi, maka kalau bisa dilihat, kita punya 3 center back dengan kualitas level atas dalam diri Mace, Jay, dan Pascal. Tinggal gimana caranya pelatih menyesuaikan taktik sesuai dengan gaya main mereka masing-masing, kan gitu. Di sisi lain, segala kontroversi yang ditimbulkan AFC sejatinya memang udah sering banget dapat sorotan, termasuk dari UEFA, yang secara implisit beserta tokoh-tokoh sepak bola dunia, di mana mereka sepakat kalau AFC dan sepak bola Asia akan sulit bersaing bahkan dengan Afrika jika mereka masih gini-gini aja. Karena sejatinya, uang tidak menjamin segalanya, karena terbukti selama di Piala Dunia, tim-tim dari Asia juga lebih sering jadi tim hore, hanya Jepang, Korea, dan Australia yang dinilai paling konsisten meskipun ya di level dunia itu pun juga masih dianggap kurang. Menurut The Guardian, sepak bola Asia sejatinya udah lebih mending ketimbang dulu, tapi tetap aja masih dirasa jauh tertinggal bahkan dari Afrika. Kemudian Al Jazeera mengatakan kalau sepak bola Asia masih akan terus mengalami fase yang gini-gini aja karena terlalu banyak permainan di dalamnya. Sehingga untuk bersaing dengan Eropa itu masih sangat sulit. Yap, UEFA sendiri menganggap jika AFC masih cenderung menunjukkan bahwa prioritas budaya jadi salah satu penghambat perkembangan sepak bola Asia. Uli Stielike, mantan pelatih Korea Selatan asal Jerman, menyebut AFC terlalu tertutup dan tidak pernah belajar dari perkembangan di Eropa, yang mana itu semakin memperlebar kesenjangan kualitas. Intinya, sepak bola Asia, meskipun memiliki populasi besar dan potensi ekonomi yang signifikan, masih sering dianggap tertinggal dibandingkan dengan Eropa dan Afrika dalam hal kualitas kompetisi dan prestasi internasional. Atas dasar itulah, banyak jokes-jokes liar yang mengatakan, UEFA ini emang nyebelin, tapi AFC itu adalah rubah. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mimin cuma berharap semua elemen timnas fokus dengan apa yang ada di depan mata. Hadapi semua lawan dengan penuh rasa bangga kalau Indonesia adalah negara besar yang gak takut sama siapapun.
Masalah nanti ada pemain baru atau enggak, yang jelas semua pemain yang ada sekarang harus siap serta meningkatkan performanya masing-masing di klub. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang sekarang masih free agent bisa memilih klub yang tepat. Nah, ada kabar nih soal Rafael Strijk yang katanya lagi nego sama Bali United atau Tom Haye yang diincar Persija. Kalau Mimin pribadi, dengan segala respect dan hormat pada Bali United dan Persija, mudah-mudahan itu nggak benar, karena biar gimana pun mereka masih layak untuk main di Eropa. Nggak harus Liga Utama, Liga 2 pun juga nggak mengapa asalkan standarnya tetap terjaga. Ingat, timnas lagi mau bersaing ke Piala Dunia, tapi pemainnya malah downgrade ke liga yang rankingnya masih di bawah Liga Kamboja. So mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.